staf di KSP Ali Mokhtar Ngabalin yang menyatakan bahwa mengapa ibu kota dipindahkan ke Kalimantan itu jangan semua apa-apa orang Jawa. Terus kemudian banyak yang bercanda. Nah, ini bisa dilaporkan ini karena menghina orang Jawa. Dia spesifik nyebut orang Jawa ya, bukan Pulau Jawa. Sebenarnya maksudnya kan Pulau Jawa, bukan orang Jawa ya. Sementara ini kan begitu ya, Bung Rocky. Tapi saya kira orang Jawa nggak akan melaporkan Ali Mokhtar Ngabalin. Saya kira karena mereka pasti maklum lah ya, Ali Mokhtar Ngabalin yang menyampaikan itu. Ya orang ya nggak lah, orang Jawa nggak akan melaporkan orang Dungu. Jadi kita sering kali menganggap bahwa ya hukum itu kan hanya soal bagaimana menggeser isunya itu. Jadi kalau Ali Mokhtar Ngabalin yang ngomong, ya kita anggap aja nggak bakal diproses karena dan juga nggak ada gunanya ngelaporin kan ini cuman ya dia juga sekedar ngomong yang nggak keluar dari analisis. Jadi semua hal sebetulnya soal ibu kota ini sudah memecah belah bangsa ini. Dan itu yang mesti kita terangkan pada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda mau pindahin ibu kota, sementara ibu negeri nggak setuju. Dan itu intinya. Tuh. Jadi sekali lagi Ibu Pertiwi disiksa oleh ibu kota baru maksudnya. Nah, tapi saya kira dalam kasus Ali Mokhtar Ngabalin, saya serius. Ya jangan sampai hal-hal gitu juga kemudian orang ada yang memanfaatkan situasi ini untuk melaporkan. Karena saya kira kalau ada orang sedikit kepleset, bicara kemudian dilaporkan itu menurut saya itu akan menambah banyak beban persoalan kita makin berat gitu. Kecuali kalau orang-orang yang mempunyai intensi melakukan penghinaan, nah itu saya kira wajar dilaporkan. Tapi kalau cuman kepleset atau tidak paham dengan disampaikan nggak usah lah gitu ya. Benar, dan berita tadi malam saya baca banyak berita bahwa Edi Mulyadi ditahan dan telah menyatakan diri oke, dia akan hadapi proses itu. Nah pada saat yang sama kita tahu bahwa ada orang yang bergembira tuh, rasain atau terima kasih polisi segala macam. Ini hal buruk bagi bangsa ini. Kita ingin bersahabat dan persahabatan itu tidak boleh terhalang hanya karena kesalahan narasi atau bukan kesalahan sebetulnya kecelakaan naratif yang kadang-kala terucap. Tapi kalau kita baca intensi dari Edi Mulyadi, ya dia nggak memaksudkan untuk lakukan semacam bukan penghinaan tapi joke yang sebetulnya tidak pas. Dia hanya mau mengatakan bahwa ini ibu kota baru ini gua nggak setuju tuh, karena itu kemudian terlontar ucapan itu. Demikian juga Ngabalin. Ya, Ngabalin dengan Edi Mulyadi sama aja, hanya melakukan semacam kesalahan narasi. Jadi kita nggak perlu melaporkan Ngabalin, nggak perlu melaporkan Edi Mulyadi, atau bahkan Arteria sebetulnya kalau kita baca intensinya. Pada Arteria tentu ada soal lain, soal penipuan polisi itu. Pemalsuan itu harus dilaporkan itu, karena itu pejabat yang tahu hukum tapi justru melanggar hukum. Jadi keakraban kita hendaknya menuntun kita untuk menjadikan bangsa ini tumbuh di dalam sebut aja dalam harapan. Kalau sekarang kita nggak punya harapan lagi tuh bahwa Presiden Jokowi mampu nggak untuk menyelesaikan masa jabatan terakhirnya, sehingga orang menganggap oh, udah dah daripada ribut-ribut mending percepat pemilu aja tuh. Nah kalau pemilu dipercepat semua hal bisa masuk di situ, termasuk kekerasan mungkin bisa bertambah. Tapi saya selalu menghitung bahwa mungkin dengan percepatan pemilu ini selesai masalah ini. Karena begitu ada kepemimpinan baru, begitu orang dialihkan isunya ke ideas yang dibawa oleh pemimpin baru. Jadi kita sebetulnya perlu semacam koordinasi baru, shaping ideas namanya. Ide yang membentuk kita supaya kita selesai dengan pertengkaran primordial. Karena dunia lagi berupaya untuk tumbuh di dalam ide-ide besar, sementara Indonesia itu masuk di dalam kepicikan-kepicikan. Itu saya kira poin refleksi pagi hari ini. Iya. Nah, itu saya kira kita tidak akan bosan-bosan mengulang-ulang itu, karena itu adalah sebuah agenda besar sebenarnya, jauh lebih besar ketimbang misalnya memindahkan ibu kota. Dan kenapa? Karena kohesi atau keakraban kita sebagai warga negara itu memang sekarang ini betul-betul sangat mengkhawatirkan. Nah, berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara, hari ini rencananya siang nanti ada sejumlah tokoh, Bung Rocky, akan mengajukannya ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu ada Bang Abdullah Heha Mahwa. Kita tahu reputasinya beliau seperti apa gitu. Saya kira sebagai salah satu simbol atau pilar kejujuran di KPK gitu, sebagai Dewan Penasihat di KPK. Ada
tokoh-tokoh militer seperti mantan mantan Komandan Marinir Letnan Jenderal TNI Soeharto, kemudian ada mantan Kepala Bais Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat dan sebagainya itu, dan ada juga mantan Komandan Kopassus Danjen Kopassus Majen Sunarko. Jadi ini saya kira menarik untuk kita cermati karena ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kan gitu, diuji ke Mahkamah Konstitusi sekarang. Ya, saya mengerti itu, bahwa ada gairah untuk mempertanyakan, bukan karena nyinyir pada Jokowi, bukan. Karena soal ini memang tidak konstitusional. Gitu. Kita tahu bahwa seluruh persoalan yang hari-hari ini dari Omnibus Law segala macam, itu seolah-olah membypass etika bernegara. Gitu. Karena disodorkanlah pembenaran, ini udah di riset, ini udah ada semacam analisis akademis yang kita tahu itu bohong-bohongan semua tuh. Jadi sebetulnya kita tahu dari awal bahwa prosedur formalnya aja udah kacau, sama seperti Omnibus Law. Karena itu berhak untuk kita judicial review kan. Tapi bukan sekedar prosedur formilnya yang bermasalah, tapi juga substansinya juga memang ngaco kan. Kalau kita bayangkan misalnya seluruh teori yang akhirnya tumbuh di kalangan istana mengatakan bahwa itu akan memakmurkan rakyat Kalimantan. Itu ada gula-gula doang tuh. Karena 5 juta orang dari Pulau Jawa dipindahkan ke lokasi di Kalimantan yang hanya dihuni oleh 200-300 ribu orang. Itu pasti akan menimbulkan penindasan ekonomi. Nggak mungkin 5 juta orang itu kemudian jadi minoritas, sementara yang 300 ribu itu atau 100 ribu bahkan penduduk jadi mayoritas kan. Jadi begitu terjadi pemindahan, begitu yang ada di penduduk aslinya menjadi minoritas. Jadi pasti akan terjadi disparitas lagi tuh. Ini yang disebut tidak berbasis pada keadilan sosial tuh. Di mana-mana begitu yang terjadi di Australia, begitu penduduk aborigin itu digusur, dibikin sinopsis bahwa nanti mereka juga akan bertumbuh kemakmuran. Enggak, itu pasti hilang tuh. Demikian juga kasus Amerika tuh, penduduk aslinya tuh langsung tertinggal bahkan secara ekonomi. Jadi hal yang kita ingin, kita justru mau membantu teman-teman di Kalimantan untuk memahami bahwa akan ada tekanan ekonomi itu sebagai akibat dari pembangunan ibu kota yang tidak berbasis pada kearifan lokal. Jadi seluruh soal itu yang ingin kita ingatkan, bahwa kita ini bangsa, jangan sampai pemindahan ibu kota itu justru menyebabkan penduduk asli itu makin tertinggal dan makin tersingkir. Di dunia banyak betul contoh. Jadi itu seperti yang ingin kita ingat. Ya. Oke, tadi Anda menyebut jumlah, maksudnya penduduk cuma 300 atau 100 sampai 300 ribu, itu yang maksud Anda adalah Kabupaten Penajam Pasir Utara ya, Penajam. Kota ya. Saya langsung tadi menggoogling dengan cepat, itu ternyata memang penduduknya itu pada tahun 2021 itu jumlahnya 185.022 jiwa. Ya. Nah, itu. Gimana mungkin 182.000 itu mau bersaing dengan yang 5 juta yang secara sosial akan terjadi ketegangan. Ya, oke. Jadi bukan penduduk Kalimantan Timur, tapi penduduk Pasir Penajam, Penajam Pasir Utara. Nah, ini orang sering salah, di pasir bukan pasir ya. Jadi istilahnya mesti kita pasir, dengan memahami semacam ini, kita juga jadi lebih paham persoalannya di situ. Oke, jadi saya kira ini Mahkamah Konstitusi saya kira nggak perlu lagi mempertanyakan legal standing-nya. Nah kan biasanya gitu, setiap kali kita berurusan dengan Mahkamah Konstitusi ditanya legal standing-nya apa. Saya kira sebagai rakyat Indonesia, mereka para tokoh-tokoh ini punya legal standing yang kuat karena mereka selama ini kontribusinya terhadap negara ini juga luar biasa. Apalagi kalau kita menyebut para senior TNI ini, mereka ini bukan hanya, jangan dipertanyakan lagi lah kalau mereka pengorbanannya kepada bangsa dan negara, nyawa mereka pun siap dipertaruhkan. Saya ngerti itu. Ini juga mesti kita terangkan secara kuat bahwa mempertanyakan legal standing itu konyol. Karena setiap penduduk Indonesia itu berhak untuk mengajukan judicial review terhadap soal apa aja. Justru Mahkamah Konstitusi yang mesti membantu, ya sebut aja, kan hakim itu harus bantu kita. Kalau kita nggak punya legal standing, dia bantu carikan legal standing. Begitu cara Mahkamah Konstitusi. Ini bukan pengadilan pidana di mana subjek hukumnya harus jelas. Dari awal, Mahkamah Konstitusi harus menganggap semua warga negara punya legal standing untuk isu apa aja tuh. Jadi cara pandangnya harus positif dulu tuh, bukan menghalangi. Kalau pertanyaan legal standing Anda apa itu?
itu dari awal menghina warga negara. Legal standing Mahkamah Konstitusi itu apa? Kan itu sama aja kan. Justru warga negara harus diasuh oleh Mahkamah Konstitusi. Di seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi itu, hakim konstitusi, bicara tentang paradigma, bukan bicara tentang status yang teknis. Jadi saya percaya nanti Mahkamah Konstitusi akan membantu untuk melengkapkan proposal judicial review itu. Kan itu bagusnya kalau Mahkamah Konstitusi menganggap ini juga masalah yang akan jadi besar di masa depan, termasuk kemungkinan presiden yang akan datang membatalkan, dan itu berarti akan ada ketegangan di depan, maka Mahkamah Konstitusi akan menolong kita untuk memperbaiki bahkan argumen hukumnya. Itu fungsi Mahkamah Konstitusi kalau dia berpikir jangka panjang, bukan sekedar berpikir politis. Bahwa kalau nggak punya legal standing, kalau saya loloskan nanti status saya sebagai hakim itu bisa dipersoalkan. Justru dengan cara ini kita tahu bahwa mahkamah menyelamatkan bangsa ini, bukan sekedar menyelamatkan proyek IKN itu.